Bicara di tengah kami malam hari ini Tuhan, sampai kedalaman batin kami. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian turun memenuhi kami. Tarik kami pada pusat kehendak-Mu, berjalan dalam ritme-Mu, seirama dengan Kau Tuhan, sampai garis akhir hidup kami Tuhan. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau lihat orang yang haus dan lapar, pingin ngalami Tuhan, pingin dipenuhi dengan Tuhan. Engkau sendiri yang jamah dan urapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu. Pimpin kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang ilahi, supaya hati kita ini semakin diubahkan pada pusat kehendak-Nya, supaya kita semakin berjalan didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan, supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena yang terpenting sejatinya hidup kita ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Dari ujungnya kita didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan, jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Enak toh nyembah Tuhan. Penyembahan harus dimulai dengan rasa haus dan lapar, bukan seperti layaknya biasa kita lakukan, tapi karena kita memiliki kerinduan dengan Tuhan. Bapak itu kasih minum, supaya ambilin aku, biar lebih tenang dan exalt your holy name and I exalt your holy name on high. Saya seneng banget nyembah Tuhan. And I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Kalau Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita, kita baru bisa nyembah Tuhan sepenuhnya. Tapi seringkali Tuhan bukan jadi yang utama dan terutama. Apalagi kalau hidup kita ini kedagingan. Engkau dipimpin daging, engkau dipimpin emosimu, dipimpin amarahmu. Tuhan bukan yang utama loh. Ketika kita mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, baru kita bisa ngomong. Kita bisa menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan sekedar rutinitas agamawi karena kita sebagai orang Kristen. Tidak heran banyak orang Kristen hanya sekedar datang ibadah. Mereka datang kebaktian, melakukan rutinitas agamawinya, bertahun-tahun hidupnya tidak berubah. Karena nggak memberi diri untuk dibentuk Tuhan, untuk diproses Tuhan, untuk ditarik pada pusat kehendak-Nya. Semakin hari harusnya ngikutin kehendak Dia, bukan kehendak kita. Orang yang mati terhadap dirinya sendiri, dia bisa memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Lewat proses, lewat permukaan, lewat kematian daging, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Hari demi hari kita semakin ditarik pada pusat kehendak-Nya, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan hidup takut akan Tuhan setiap hari. Perjalananmu akan diubah terus, step by step, step by step, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan orang tidak bisa menyangkali kalau karaktermu berubah. Itu berisik-berisik apa itu? Tolong disuruh diem itu. Semakin kita ditarik pada pusat kehendak-Nya,
semakin kita menyerupai, segambar dan serupa dengan Kristus lewat sikap, tindakan, perbuatan kita. Ketika kita memberitakan firman, tidak ada orang yang bisa tersandung dengan sikap dan kelakuan kita. Nah, kita ini adalah orang yang sedang dimurnikan. Katakan sedang dimurnikan, sedang didewasakan. Makanya kita kan bagi proses demi proses kan. Selama kita ini memberi diri jalan sama Tuhan, Tuhan akan terus remukkan yang di dalam kita ini. Enak apa enggak? Enggak enak. Dan kita harus benar-benar nurut apa maunya Tuhan. Kalau kita ngotot, kita jalan mau kita sendiri, perjalanan kita semakin lama, semakin ruwet, semakin kacau, semakin berantakan. Karaktermu harus berubah sama seperti Kristus dulu. Kalau enggak, orang akan melihat hal yang berbeda. Tidak heran engkau pelayanan, engkau ke gereja, engkau jadi orang Kristen, orang melihatnya tersandung karena sikap dan tindakanmu tidak sesuai dengan firman, sehingga mereka nggak bisa percaya lagi dengan Tuhan. Banyak orang dunia sering ngomong nggak Kristen-Kristenan, apa isinya munafik, kepalsuan, kelakuannya buruk, jelek kok. Tuhan mau remukkan yang seperti itu. Dan kita sedang diremukkan. Saya pun sedang diremukkan terus, supaya perjalanan kita ini jadi berkat, real jadi berkat loh. Tapi banyak orang Kristen hari ini yang dikejar adalah karunia, penglihatan, pernyataan Tuhan, nubuatan. Itu bagus. Engkau punya karunia, tanpa memiliki karakter, karuniamu menghancurkan. Dua-duanya berjalan seimbang, supaya semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan, kita beri diri. Ada banyak contoh di Alkitab ketika diizinkan terjadi proses dalam hidupnya dan orang itu teriak, bereaksi salah, mereka ujungnya gagal, gak mencapai destinasi ilahi. Kita kan pingin menjadi orang yang di ujungnya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Kalian tertegun atau apa ini? Hanya pingin nyenengin hati Tuhan saja, tidak ada yang lain tujuan hidup kita ini. Memang kita harus bekerja, memang kita harus pelayanan, memang kita harus mengerjakan sesuatu. Para suami engkau pergi kerja dengan keras, hidupin anak istrimu dengan baik. Para istri engkau juga gak boleh nganggur-ngangguran, scroll TikTok terus, kamu gak akan memiliki hikmat dan pengertian itu. Belajar, kembangkan kapasitasmu jadi orang yang hebat, menjadi princess kerajaan Allah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita melakukan aktivitas hari-hari kita, tapi di sisi lain perjalanan kita sejalan dengan kehendaknya. Kita diremukkan lewat banyak hal, lewat pekerjaan kita, lewat orang sekitar kita. Kita sebenarnya sedang ditarik berjalan dalam pusat kehendaknya. Makanya kalau Bapak Ibu ini sedang alami hal yang buruk, bersyukur. Itu bagus buat hidupmu. Sebenarnya engkau sedang diurusin hatimu, ditarik jalan dekat dengan Dia. Karena kita adalah tipe orang yang ngeyel, dablek, ngototan kan, keras kepala kan. Di sini ada semua ini orangnya nurut semua ini kelihatannya nih. Karena kita ini dablek, ngeyel, keras kepala, sering membela diri kita dengan berbagai macam cara. Terus gampang tersinggung lagi, gampang marah, gampang ngambek lagi kalau diperhadapkan dengan hal yang tidak enak. Gak ada kan di sini. Kalian nurut semuanya. Sebenarnya Tuhan sedang ngurusin hati kita. Sebenarnya Tuhan sedang tarik kita pada pusat kehendaknya. Kamu ini ngawur loh, tak pimpin jalan sama aku loh. Siapa yang kebentur-bentur masalah dan anehnya gak sadar? Dablek kalian ini. Kalau sudah kebentur masalah, Tuhan bicara di balik semuanya itu. Kamu ini ngawur, ikut aku. Kan Tuhan mau kita ini berjalan bersama Dia setiap hari kan. Kalau kita berjalan sama Tuhan setiap hari, apa yang terjadi? Hidupmu enak apa enggak? Berhasil apa enggak? Tenang, damai sejahtera apa enggak? Terus sekarang kalau kamu hidupmu ruwet,
mukamu kelihatan nih, mukamu kusem itu kan, mukanya mecucu gitu, ndak enak. Terus tapi ke gereja, Tuhan aku nyembah Engkau, tapi hatimu tuh ndak enak tuh. Itu sebenarnya Tuhan sedang urusin hatimu loh. Jadi setiap kejadian itu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup, sekalipun ndak enak, Tuhan sedang remukkan kamu, ditarik pada pusat kehendaknya. Karena kitab Amsal katakan, seringkali orang merasa paling benar menurut pandangannya sendiri. Ndak taunya ndak sejalan dengan Tuhan. Kita belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, banyak tokoh nggak sampai destinasi ilahi, nggak finish well, nggak finish strong. Karena responnya salah dalam setiap mengalami proses yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan Musa pun nggak sampai tanah perjanjian, karena nggak respect dan nggak hormat dalam ngatur emosinya ketika berada di dalam hadirat Tuhan. Dia marah loh. Bileam, Imam Eli, Gehazi, Yudas, mereka ada orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Datan, Korah dan Abiram setiap hari melihat kemuliaan Tuhan depan matanya, dengan mata kepalanya sendiri. Tapi di ujung perjalanannya hatinya jahat di hadapan Tuhan. Nggak ngikutin proses tadi loh. Ada nggak pernah orang komplain dengan hidupmu? Kalau suamimu komplain, istri-istri kamu dikomplain suamimu, artinya engkau pasti berubah loh. Kalau suami dikomplain istrimu, artinya ada hal yang tidak benar, engkau harus berubah loh. Katakan amin. Kok lemes? Artinya kita ini harus diperbarui setiap hari. Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita akan lihat di Yeremia pasal 18 ayat 3 sampai 6. Diberkati nggak ini? Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali. Kita ini seperti tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Tergantung kamu nurut apa tidak. Tanah liat itu asalnya dari mana? Bisa dari hutan, betul nggak? Nggak berharga karena dari hutan kan? Mau nggak tanah liat ditaruh di meja makanmu? Nggak mau toh? Wong jijik, jorok dan menggelikan kan? Tapi ketika tanah liat itu diproses, dibentuk, dijadikan barang yang berharga, dia bisa berada di mejanya para bangsawan. Katakan amin. Do you mudeng or not it? Tanah liat itu harus dibentuk dulu, diproses dulu. Waktu pembentukannya retak, diulang lagi loh. Dibentuk lagi, retak lagi, diulang lagi loh. Alkitab ngomong begini, apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nek kamu protes ngotot, artinya bejanamu itu retak, engkau harus diremukan lagi. Kan gak ada tuh yang protes ya, nyari kambing hitam nyalain orang lain, teriak-teriak histeris kayak orang gak kenal Tuhan. Gak ada di sini kan. Nurut wis Tuhan, aku wis ngarepmu wis Tuhan. Njaluk apa Tuhan? PN kabeh Tuhan. Njaluk atiku PN wis. Apa? PN kabeh wis Tuhan. Harusnya jadi orang Kristen itu seperti itu. Tapi seringkali reaksi kita ini teriak-teriak kayak orang paling benar sejagat raya sendiri. Terus nyalain orang lain. Terus Bapak Ibu pingin dipakai Tuhan, pingin diurapin Tuhan, sampai matamu biru kok jadi batu sandungan bagi banyak orang. Harus diremukan dulu, dibakar. Dari tanah liat itu bisa menjadi barang yang mahal yang ada di mejanya para bangsawan, terhormat sekali. Amin. Tidak peduli seruat apapun hidupmu, seburuk apapun masa lalumu, ketika engkau memberi diri jalan sama Tuhan, diremukan, dimatikan, semakin hari engkau akan berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Engkau bisa ngomong, and I exalt your holy name,
and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Terus bisa ngomong begini, and I just want to praise you and lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Perjalananmu akan tersandung, akan jatuh, akan berdarah-darah. Kadang dagingmu ingin melakukan kebenaran, tapi yang dilakukan sebaliknya. Alkitab katakan roh penurut daging lemah. Engkau ingin nyembah Tuhan, engkau ingin hidup dalam kebenaran, tapi karena belum terbiasa, kamu masih melakukan dosa. Dan itu perlu dilatih terus setiap hari. Makanya Paulus ngomong begini nih, di 1 Korintus 9 ayat ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Latihan nih kok Tuhan itu. Doa itu perlu latihan loh. Nyembah perlu latihan. Saya bilang, kalau kita nggak bisa nyembah di rumah, nggak terbiasa nyembah di rumah, nggak terbiasa menyanyikan pujian pengagungan di rumah, kamu di gereja plonga-plongo nggak ngerti apa-apa. Jadi penonton. Tapi ketika kita terbiasa nyembah Tuhan di rumah, bergaul intim dengan Tuhan di rumah, kau datang di ibadah, sudah terbiasa nyembah Tuhan. Waktu ngadepin masalah pun kau bisa fokusnya sama firman. Bukan fokus pada orang seperti orang panik nggak ngerti firman itu. Dilarang keras orang Kristen ketika ngadepin masalah panik histeris kayak orang nggak kenal Tuhan. Kalian harus tenang. Rest in the presence of the Lord. Enjoy. Kalau lagi panik nggak usah ambil keputusan. Tenang dulu. Nggak ada yang gampang panikan kan? Nggak ada yang gampang histeris kan? Nggak ada orang yang teriak-teriak kan? Enjoy, relax. Karena semakin kau kenal Tuhan, engkau semakin bisa menguasai dirimu dengan baik. Kamu bisa menaklukkan egomu, kamu bisa menaklukkan emosimu, kamu bisa menaklukkan mulutmu, engkau bisa menaklukkan amarahmu, dan engkau bisa rest in the presence of the Lord. Enjoy, relax. Tenang. Tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau mau apa nih dari balik semua ini? Kok aku kacau ya Tuhan? Kok aku ruwet nih Tuhan? Kok aku ngambil keputusan yang salah ini? Engkau mau apa ini? Kalau kita izinkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita seperti itu, hidupmu diubahkan gak? Pasti diubahkan. Pasti akan semakin ditarik pada pusat kehendaknya. Tambah hari kamu memiliki respon yang benar, tambah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tambah semakin bisa cool, kata orang. Seneng lihat orang cool kan? Difitnah, tenang aja. Dituduh, dicaci maki, relax. Diperlakukan buruk, tenang aja. Dikata-katain kasar, diem aja. Itu lama-lama orang yang ngata-ngatain takut loh. Ini orang kok ada emosi apa enggak ini? Kok bisa setenang ini, kenapa ini? Bener apa enggak? Tapi kalau bapak ibu gampang panik, cerewet kayak Donald Bebek, oh foto ini orang ini kok mulutnya benceno banget ya ini modelnya. Belajar jadi orang bisa menguasai diri. Paulus mengajarkan supaya melatih dirinya begitu rupa, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Orang itu gak bisa nyari kesalahanmu karena kamu real hidupin firman. Untuk sampai di sana engkau harus mati terhadap diri sendiri. Katakan yes. Yeah. Loro kabeh.
Yang ngomong sering digebukin rasanya. Prince-nya baru datang itu, duduk di depan itu. Seringkali Tuhan itu izinkan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita ini nurut sama Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya, daging kita ini kan teriakan. Kalian kan sering komplain kan kalau ngadepin masalah ndak enak, Kak. Apalagi siapa yang doanya nggak dijawab bertahun-tahun? Ada pergumulan. Kok Tuhan ada iki apa ya Tuhan? Wis gak peduli aku, sopo bilang gak peduli. Memang diizinkan itu untuk melatih kamu memiliki kesabaran kok. Udah jerit, udah teriak, udah gulung-gulung, udah ndelosor, udah tengkurap, kita udah lakukan semuanya. Kok belum dijawab Tuhan? Bener gak? Doa puasa Daniel pernah lakuin, puasanya orang Niniwe kita lakuin, gak makan garam pernah lakuin, apalagi semuanya Esther kita pernah lakuin. Pingin terobosan dan ternyata gak terjadi terobosan. Apakah Tuhan gak peduli? Tuhan peduli. Kata pendeta seringkali ngomong begini kan, pertolongan Tuhan itu seringkali tepat pada waktunya. Bener apa enggak? Tapi realitanya seringkali molor sedikit, ya kan? Bener enggak? Kalau molor bukan berarti Tuhan tidak peduli loh. Tuhan izinkan itu, melatih kita percaya sepenuhnya sama Dia. Yang ngomong ini ngalami berkali-kali, Tuhan ikut engkau kok berbelit-belit gak jelas gini tuh Tuhan. Ya apa ini Tuhan? Piye Tuhan kok pinggir jurang terus ini. Mbok sekali-kali relax di hotel bintang 5. Enggak, kalau enggak di jurang, di berbatuan yang terjal ini terus nih. Latihan lo itu. Sengaja diizinkan. Kira-kira untuk jadi seorang yang mahir dalam berperang, kira-kira dia main handphone, main TikTok, goyang-goyang terus itu, ke mall, ambil ngopi, ngobrol-ngobrol, atau dia dilatih, latihan fisik, dia harus lari, dia harus merangkak, dia harus tahan banting di hujan, dan lain sebagainya. Bayangin, ketika seorang pimpinan panglima perang itu, udah gak pernah kehujanan sedikit pilek, batuk bersin, tembak musuhnya loh itu. Bener apa enggak? Mereka harus benar-benar diproses, ngalami masa yang tidak enak, dan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita lah. Kita saja nggak sadar. Beberapa hari yang lalu saya ngomong begini, di zamannya Musa ada suku-suku orang Enak, orang Het, orang Amori, orang yang gagah perkasa itu sengaja nggak ditumpas, nggak dibinasakan di zamannya Yosua. Karena apa? Ternyata Tuhan izinkan supaya generasi di bawahnya Yosua latihan berperang. Lah kita kan sering diizinkan kayak gitu tuh. Lah Tuhan, kok tiba-tiba mak gludak gitu. Ketemu masa sing wabot mendas ngeluh-ngeluh perang alami toh? Bener kalian ini yang di bagian sini kayaknya hidupmu makmur terus ya? Hah? Itu sedang dilatih berperang loh sebenarnya. Hanya caranya Tuhan seringkali bertolak belakang dengan cara kita. Kita maunya jalan sama Tuhan tuh diberkatin seperti kata pendeta, kamu ikut Tuhan, rame bisnismu, kamu akan naik terus dan tidak pernah turun. Enggak, tamunya bangkrut ya kan. Kamu akan diberkati ngalami terobosan, malah puyeng nih, kok rekening tambah berkurang ini. Kamu akan diberkati jadi banyak orang komplain. Seringkali diperhadapkan seperti itu kan. Saya ngomong di realita hidup loh. Kata pendeta yang khotbah manis-manis ngomong seperti itu, tapi realitanya yang kamu hadapin ternyata sebaliknya. Karena cara Tuhan bukan cara kita, mau Tuhan bukan mau kita. Tuhan sedang bawa kita ini setiap hari berjalan dalam pusat kehendaknya itu lewat namanya permukaan, lewat kematian daging, pikul salib sangkal diri, dan itu daging kita tidak suka. Saya tanya, siapa yang pernah dilukain dan disakitin orang lain dengan sikap yang buruk, dengan perkataan yang jelek? Semuanya pernah kan? Pertama kali responmu ngapain? Kamu senyum, puji Tuhan, indah sekali. Tiba-tiba mukamu kayak beruang kehilangan anak gitu ya. Atau kamu bisa tersenyum dengan bahagia. Harusnya enjoy, relax toh. Tapi realitanya daging kita seringkali teriak jerit kan. Loh sebenarnya itu diizinkan Tuhan kok. Katakan, tekanan, masalah,
persoalan, kekurangan, itu baik buat saya. Sebentar lagi dilatih, diberkati, dipromosi. Masalahnya nunggu waktu Tuhan kia angel dan lama. Karena Tuhan caranya berbelit-belit, bulet dan lama sekali. Makanya tadi kan ada yang berdoa bertahun-tahun belum dijawab Tuhan kan. Memang caranya Tuhan kayak gitu supaya kamu bergantung sepenuhnya sama Dia kok. Coba bayangin, ini semuanya punya anak ini, minta mobil dikasih. Ma, aku pingin Range Rover yang 7,5 miliar, beli. Aku pingin rumah di Citral yang gede, dikasih. Ma, aku pingin deposito. Ma, aku pingin ke Eropa, dikasih. Tuh anak-anaknya dikasih semua. Loh, anakmu kira-kira mursal apa? Liar apa? Berantakan gak kacaunya hidupnya? Kadang kan kita sering dibatasin kan? Bener gak? Kita minta A malah dikasihnya C, kita minta D dikasihnya Z kadang ya kan? Karena apa? Tuhan tuh melihat sisi baik dari jauh. Karena kita belum bisa dipercaya. Harusnya ya, kita itu bisa dipercaya Tuhan dalam segala hal. Semakin kita bisa dipercaya, Tuhan semakin akan tambahkan itu step by step. Tujuan akhir hidup kita hanya pengen nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain kok. Tapi kita seringkali ditarik pada keinginan dan kesukaan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Tuhan kasih jatah sesuai porsinya. Tapi semakin kita bisa dipercaya, semakin ditambahkan jatah itu, semakin besar. Semakin kita nurut, semakin dilimpahi anugerah kekuatan, semakin powerful. Katakan amin. Karena sampai hari ini mata Tuhan melihat nih di Surabaya ini, Surabaya Barat. Oh, tak lihat ini orang-orang yang hatinya sungguh nih. Tak inceng sih iki. Wah, iki kok doa ini sungguh-sungguh iki. Wis ngalami proses kok tetap setia sama Tuhan. Tuhan dari surga bilang, aku berikan. Tuhan sedang matanya menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, dilimpahi kekuatan, kuasa, otoritas, hikmat, dan di ujungnya engkau mengalami promosi dan peninggian. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau dipromosi tinggi-tinggi, tapi karaktermu elek, kelakuanmu jelek, banyak orang yang tersandung dengan kelakuanmu. Amin. Aku mengasihi engkau Yesus, lagu Bank Indonesia yang enak. Kunci apa sih? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk hati-Mu. Tujuan hidup kita untuk ngapain? Bagaimana engkau bisa menyenangkan hati Tuhan kalau mulutmu ngomel, kelakuanmu buruk, sikapmu jelek, penuh kepalsuan? Nyenengin hati Tuhan apa enggak? Kemarin kita pelayanan di Surabaya Timur, saya bilang penyembahan yang sejati bukannya sekedar bahasa roh nyanyi-nyanyi loh, tapi engkau mengasihi Tuhan lewat sikap, tindakan, perbuatanmu persis seperti Tuhan setiap hari. Dan kita sedang dibawa ke arah sana.
tujuan dari semuanya kehidupan kita hanya pingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak gampang perjalanannya. Daud di ujung akhir kehidupannya dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan di Kisah Para Rasul. Coba perhatikan perjalanannya dia, enak apa enggak? Makanya saya bilang kalau kejadian tidak enak dalam dirimu, sebenarnya itu caranya Tuhan untuk engkau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Kelihatannya nggak jelas perjalanannya, jalan terus sama Tuhan. Kan saya sudah sering kali ngomong, ibu saya kan dengerin khotbah saya itu. Saya ini jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Ketika ditabiskan jadi hamba Tuhan tahun 98 di Bali, terus saya pergi ke Jakarta. Saya pikir di Jakarta saya jadi hamba Tuhan yang hebat, diurapin Tuhan. Ya awal-awal diurapin Tuhan, yang karakter belum mateng ya menghancurkan itu malahan. Saya pikir suatu hari saya akan jadi berkat bagi banyak orang, suka dengerin khotbah saya dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. 4 tahun pertamanya ngepel dan bersihin tai anjing. Tiap hari doa dan puasa, nggak ada yang undang. Ya setahun sekali. Sopo saya, bukan siapa-siapa kok. Kadang kita seringkali merasa paling penting dan merasa paling hebat dibanding orang lain kan. Kita ini seringkali merasa paling perlu dikasihani kan. Kita merasa paling unggul di atas rata-rata dan kita seringkali merendahkan orang lain. Makanya harus proses itu. Saya pikir juga akan segera dipromosi Tuhan, ternyata tidak, butuh waktu yang lama sekali. 98, 2000, 2005, 2010, 2011, 2017 malah bangkrut. 2021 mulai dipulihkan. Bangkrutnya kelamaan 5 tahun lagi. Dan ternyata merubah hati kita loh. Kadang itu kita ini harus dibenturin tembok karena dableknya kita ya kan. Kalian ini orang nurut atau orang dablek sih sebenarnya? Katakan saya orang nurut mulai hari ini. Loh kalian kok belum makan atau apa? Katakan saya hari ini jadi orang yang nurut sama Tuhan. Karena kita dablek ya dibenturin tembok ya. Wong high calling kita jadi hamba Tuhan kok tetap buka usaha ya, tetap aja bapak belur. Ternyata dipulihkan Tuhan. Orang kenal saya tahun 2021 bulan Juni. Jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Waktu ini suwe digepuin, diproses, direndahkan, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk. Ki Tuhan kok kan nubuatanmu ada genapi ki ya bagi Tuhan. Padahal suatu hari saya sebelum jadi hamba Tuhan dinubuatin hamba Tuhan. Kalian kan seneng kan kalau dapat nubuatan kan? Ini muka-mukanya kan kelihatan seweneng nih. Oh enggak kan jadi orang besar, dipromosi, kaya raya. Seneng kan kalian? Pura-pura ini kelihatannya nggak mau senyum nih. Seneng apa enggak? Seneng gitu loh. Pakai pura-pura. Tahu tuh, nubuatan itu bagus menguatkan perjalanan hidupmu. Penggenapannya engkau yang bayar harganya. Nurut sama Tuhan. Amin. Kamu dinubuatin dari nabi ini, nabi itu, hamba Tuhan ini urapan, ditumpangi tangan, ngerasain hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau nggak jalan sama Tuhan, nggak digenapi loh. Saya bayar harganya. Tiap hari nggak ada yang ngundang, saya belajar firman. Saya siapin khotbah. Istri saya tahu, saya tulis firman, siapin khotbah. Istri saya ya senyum-senyum aja. Jadi pendeta model begini, nggak ada yang ngundang kok nyiapin khotbah. Ya sopo sih nggak tahu. Wis tenang aja, tak bilang. Laki lu kan spesial, saya bilang. Suatu hari akan muncul. Terus pas tahun 2000 berapa itu? 2017 atau 2016. Lagi siang-siang nyantai dari kondisi bapak belur katanya. Dia lihat IG, nih temenmu ini udah pelayanan ke luar negeri, dia buka gereja. Yos ben nih ay, jarno ay, duwe jalan dewe-dewe. Kok biniku itu ngomongnya begini ya, tanpa disadari menyakiti hatiku. Orang lagi diproses Tuhan. Ayo, siapa yang pernah diproses Tuhan malah direndahkan? Pernah ngalamin itu nggak? Bagus tau nggak itu? Sehat buat manusia rohmu. Saya tenang aja, saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya jalan aja, saya persiapin. Nggak taunya sejak bulan Juni sampai hari ini tiap hari khotbah loh. Coba bayangin kalau saya nggak prepare waktu yang lama. Khotbahnya berbeda-beda lagi judulnya. Bayangin, ternyata perjalanan yang panjang itu mempersiapkan kita. Katakan amin. Penderitaan sebenarnya itu baik buat kita, mempersiapkan kau jadi pemimpin yang hebat. Ini calon gembala yang hebat, makanya lagi digebukin Tuhan, terus digebukin. Semakin dablek, digebukin lebih parah.
nurut aja. Amin. Kalian kalau nggak nurut semakin remuk, babak belur, berdarah-darah hidupmu, bingung, kacau, ruwet dan berantakan. Nurut, katakan saya mau nurut, sambil tersenyum, bahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Enak tak? Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kalau disakitin, kamu bisa memuji Yesus. Kalau lagi pusing, ruwet, bulet-bulet, bisa memuji Yesus. Nyantai diri, saat itu nah enak ini aku gak bisa nyembah-nyembah dulu deh. Seringkali kan kita seperti itu kan. Siapa yang sedang diremukkan, seakan-akan gak ada jalan keluar, kamu susah nyembah Tuhan. Dagingmu akan teriak kan. Saya pusing aku Tuhan. Kayak iki suruh pelayanan iki piye iki karepe ya apa iki Tuhan. Wah, hatiku lagi enggak bener. Saya bilang, perjalanan kita akan diizinkan Tuhan ngalami proses-proses yang tidak enak itu, dan sikapmu harus benar dan kau harus tetap nyembah Tuhan. Kamu disakitin, difitnah, dituduh, itu bagian yang kau harus lewati, dan kau harus tetap menyembah Tuhan. Katakan amin. Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia itu ngapain? Coba senyum kanan kiri. Senyum itu kan mudah ya, tarik kanan tarik kiri. Kamu lagi ngadepin masalah, untuk senyum itu susah, angel. Terus berkerut-kerut kayak saya ini ludahnya ini. Berkerut-kerut, aduh, kok apa ini? Piye iki? Tenang, enjoy, relax, jalan sama Tuhan. Caranya Tuhan seperti itu membuat kita semakin dewasa di dalam Kristus. Amin. Sekarang kita lihat ya. Ini banyak makan firman ya. Katakan khotbahnya bagus Pak. Udah. Kata Pak, khotbahnya bagus, lanjut bilang. Lanjut. Makasih ya. Kalian haus dan lapar akan Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 17-24. Sebab itu kukatakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Engkau jadi orang yang sudah jadi orang Kristen, percaya Yesus, pola pikirmu harus pakai pola pikir Kristus. Engkau gak boleh pakai pola pikir manusia lamamu. Perkataanmu, sikapmu, keputusanmu tidak boleh lagi menjadi sama dengan orang yang dahulu kala. Kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah diubah Tuhan. Pikiran kita harus pakai pikiran Kristus. Pertimbangan kita pertimbangan firman. Makanya perlu makan firman setiap hari. Firman itu yang akan menuntun hidupmu. Seringkali kita tahu jalan macet apa enggak, kita buka Waze dan Google Map kan. Itu sebagai petunjuk jalan kita supaya kita enggak terjebak macet kan. Itu dalam perjalanan kita hari-hari. Tapi dalam perjalananmu, kehidupanmu setiap hari engkau perlu petunjuk. Petunjuknya adalah firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai firman jangan dilakukan. Kalau kamu tetap lakukan, kamu tidak jauh dengan orang dunia. Kamu akan jadi batu sandungan. Nyanyi lagu apa lagi enak ya? Iya enak ya, buat nyembah terus ya kan. Saya seneng nyembah itu, indah pokoknya. Lagi sedih, stres, nyembah Tuhan pokoknya. Iya toh, enak kan?
I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Pokoknya nempel sama Tuhan. Nanti kalau kamu sering bergaul dengan Tuhan, sering membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, pasti hubunganmu baik dengan orang lain. Seringkali hubungan kita ini tidak baik dengan orang, seringkali hubungan kita itu tidak bagus dengan orang karena hubungan kita dengan Tuhan tidak bagus. Kalau hubunganmu benar sama Tuhan, hubunganmu benar dengan pasangan hidupmu, katakan amin. Suami-suami semakin kau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kau semakin mencintai istrimu. Istri katakan yes. Yes. Ini bapak-bapak, semakin kau mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, kau semakin disayangin suamimu. Yes. Yes. Lemes saya ki apa iki? Lihat ya. Perasaan orang yang nggak jalan sama Tuhan, orang yang pakai manusia lama, perasaan mereka itu tumpul, nggak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, nggak tahu membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak. Jika semuanya diputuskan sendiri, jalan maunya sendiri, sehingga segala sesuatu yang dipikirnya baik dikerjakan, padahal sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut kehendak Tuhan. Makanya kita harus belajar terus berjalan, ngikutin kehendaknya. Lihat ya. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Karena tumpul tadi pakai pola pikir yang lama, dia menyerahkan, dikuasain oleh hawa nafsunya, keserakahannya, ketamakannya, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan dagingnya yang ngontrol dan mengendalikan. Jelas kalau Bapak Ibu dikontrol seperti ini, kamu jadi batu sandungan. Kamu rajin ibadah, tapi orang tersandung dengan sikap dan tindakanmu. Engkau harus berubah total nih. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, manusia lamamu. Manusia lama kita ini kan punya manusia lama semua kan, yang sebelum bertobat itu loh, yang ngayal, yang ngotot, yang senangnya dosa, yang pikirannya jahat, yang pikirannya busuk, yang hatinya keras itu harus ditanggalkan. Tidak boleh dihidupin lagi itu manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama tadi harus ditanggalkan dan mulai ambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pikiran kita tadi diperbarui. Dengar khotbah seperti ini, dengar pengajaran yang ngubah karaktermu, dirubah karaktermu. Engkau ngambil keputusan yang benar dan berjalan bersama Tuhan. Seenak apapun, gak enak apapun, sesakit apapun, sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, jalan terus sama Tuhan. Kamu perbarui, di ujungnya engkau akan diberikan hidangan di hadapan para lawan. Katakan amin. Engkau akan dipromosi, engkau akan diangkat, engkau akan memiliki pengaruh dan otoritas. Engkau akan semakin dibawa naik dalam level kehidupan yang seperti Tuhan mau. Mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Ibu ini suka Prada, yang lain suka LV, suka apa lagi? Merek Hans. Merek Hans.
Pak James Gui ini gantengnya, kayak Pak James Gui. Nah, orang suka pakai baju baru, seneng kan? Beli baju baru kan? Apalagi mau lebaran, pakai baju baru ya. Ke mall, ibu suka pakai baju baru ya. Terus tapi kamu mau ke gereja pakai baju baru, baju lamanya nggak dicopot, enak apa? Terus nanti di jalan lihat, wah ngedan iki kita ya gitu. Baju niki berantakan nih kita ya, baju double. Bayangin, kamu mau tampil jadi berkat bagi banyak orang, mau tampil dipromosi jadi representasinya kerajaan Allah, tapi kamu masih kenakan manusia lamamu. Orang akan lihat asing loh kamu. Seperti kamu beli baju Prada, kamu beli baju mahal, tapi ternyata baju lamamu kamu nggak tanggalkan, kamu masih tetap pakai. Orang ngelihatnya asing apa enggak? Oh boy, aneh ya. Terus bajunya yang lama suwek-suwek lagi, terus baunya apa kayak Indomie rasa kari ayam lagi, nggak, terus baunya nggak enak lagi, terus tetap tampil di muka umum. Kira-kira hidupmu jadi batu sandungan apa enggak? Do you dengar not ini? Kekristenan harus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Cara mengenakannya engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging, supaya semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ini saya berdoa, ini ayat yang terakhir dan kita akan selesai. Bilang, aduh jangan dong begitu. Dan saya berdoa ini ayat yang terakhir dan kita akan selesai. Oh, makasih ya, kalian pengen dengar khotbah kelihatannya ya. Luar biasa ini orang-orang yang haus lapar sama Tuhan. Di Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 10, karena itu matikanlah di dalam dirimu. Makanya saya bilang mati, katakan mati. Setiap hari harus mati terhadap diri sendiri, terhadap kedagingan, terhadap ego, terhadap hawa nafsu. Semakin hari kita mati terhadap diri sendiri, semakin muncul karakter Kristusnya. Realita kehidupan manusia rohmu yang ngontrol dan mengendalikan semakin didapatin, menjadi representasinya kerajaan Allah, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu. Alkitab katakan orang yang disertai Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan akan buat berhasil. Tuhan mau semua janjinya digenapi dalam hidup kita. Tuhan mau kita akan dibawa ke level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam otoritas yang berbeda. Jatahnya Tuhan gede sekali buat kita loh. Tapi seringkali Tuhan gak dapatin kita memiliki wadah yang gede. Kamu pingin jatah yang besar, pingin satu lautan, tapi kamu hanya menyiapkan satu gelas seperti ini. Jatah maunya segini. Semakin kau nurut sama Tuhan, seperti di 2 Tawarik, orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan dilimpahi kuasa, otoritas, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Tahu nggak wadahnya apa? Hatimu yang harus diremukkan. Amin. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, apapun namanya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala ternyata ya, menurut ayat ini ya kan. Tamak. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, katakan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu harus dibuang. Yang keluar adalah kata-kata manis, pujian, pengagungan, penyembahan untuk Raja di atas segala raja. Kamu kalau ngomong manis, orang respect dan hormat kan? Bener apa enggak? Kebutuhan semua orang itu diwongke, dihormatin, dihargain, diperlakukan dengan terhormat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini diperlakukan dengan terhormat, seneng apa enggak? Diopenin, dikasihin, disayangin, seneng apa enggak? Akhirnya orang kan nyaman dengan hidupmu toh. Akhirnya orang tertarik dengan hidupmu. Akhirnya kau bisa memberitakan banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tapi bayangkan kalau belum apa-apa aja, karena ngelihat kelakuanmu yang buruk jelek, orang nggak tertarik dengan dekat dengan kamu, artinya kau jadi batu sandungan kan.
Alah modelnya kayak gitu ngapain? Bener nggak? Tapi kalau kita diubahkan terus, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, akhirnya kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Diulang lagi loh. Kalau di Alkitab ada 2 kata diulang, penting. Karena KPK kalau temukan 2 barang bukti langsung ditangkap. Polisi pun juga sama. Betul apa enggak? Artinya penting. Kalau 2 kata ngomong berulang-ulang di dalam Alkitab, itu penting dan itu akan terjadi dalam diri kita. Tanggalkan manusia lama serta kelakuannya, yang telah mengenakan manusia baru yang terus menerus, katakan terus menerus, diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Makanya saya bilang tadi di awal, semua kejadian yang tidak enak tadi, semua kejadian yang tidak nyaman tadi, sebenarnya diizinkan Tuhan untuk memperbarui kita, semakin menyerupai Yesus Kristus. Amin. Diberkati. Dengar khotbahnya enak toh? Kamu akan praktek nanti. Kamu ketika lulus, kamu akan dibawa naik level yang berbeda. Tuhan mau kita naik level, dan setiap level tantangannya berbeda. Kita ngadapin setan yang kekuatannya berbeda. Semakin besar, semakin besar. Tanya ini yang bisnis-bisnis, ibu ini. Semakin di kontraknya besar, tanggung jawabnya lebih besar. Betul apa enggak? Semakin proyek nilainya gede, tanggung jawabnya lebih gede. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, engkau harus bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ingat tentang perumpamaan uang mina atau talenta itu. Yang dipercayakan 5 dikembangkan jadi 10. Dipercayakan lebih gede lagi kan? Makanya kita harus bisa dipercaya dalam segala hal dalam diri kita ini. Beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Tangkap sesuatu. Amin. Diberkati. Sekarang saya mau ajarin sesuatu yang berbeda. Bangkit berdiri sama-sama.